Assalamualaikum sahabat beriman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dengan menyimak video ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, subuh adalah waktu yang amat istimewa, waktu di mana terjadi pergantian dari malam ke pagi, dari gelap menuju terang. Subuh sering diungkapkan secara khusus dalam beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya, dan demi subuh apabila telah menyingsing. Quran Surat Takwir ayat 18. Kemudian, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surah Al-Falaq ayat 1. Jika Anda sering bangun pagi dan mendengarkan azan subuh, tentu Anda akan mendengarkan kalimat as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat lebih baik daripada tidur, di mana kalimat tersebut tidak terdapat dalam azan di waktu sholat lainnya. Dalam kalimat tersebut Allah memberikan isyarat kasih sayang kepada hambanya, di mana pada waktu tersebut diperintahkan untuk menjalankan sholat subuh. Dan waktu subuh sendiri memiliki banyak kejadian besar dan keistimewaan. Dan berikut ini beberapa keistimewaannya. Silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini, supaya kita semua tidak gagal paham. Dan bagi para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, mensubscribe channel ini dan like video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, yang pertama adalah disaksikan oleh para malaikat. Subuh begitu istimewa bagi umat Islam, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah sholat subuh. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Orang yang menjalankan sholat subuh akan mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat, karena berkumpulnya para malaikat malam dan siang di waktu tersebut, di mana para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang dikerjakan hambanya di waktu subuh, dan mendoakan kebaikan bagi mukmin yang menjalankan sholat subuh. Yang kedua, salah satu penyebab masuk surga. Terkadang kaum muslimin lalai dalam menjalankan sholat subuh, lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Orang yang menjalankan sholat subuh tepat waktu, baginya akan menjadi jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sholat fardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, salah satu penghalang masuk neraka. Sholat subuh yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit dibanding sholat wajib lainnya, terkadang menjadi sholat terberat bagi sebagian umat muslim. Bagi yang menjalankan sholat subuh, baginya dapat menjadi penghalang masuk neraka. Seperti yang disampaikan dalam hadis berikut, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berada dalam jaminan Allah. Barang siapa sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang menjalankan sholat subuh mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah. Allah akan memberikan perlindungan sepanjang hari tersebut, membuat hari menjadi lebih bersemangat dan terhindar dari rasa malas. Yang kelima, pahala seperti sholat satu malam. Bagi yang menjalankan sholat subuh berjamaah, Allah memberikan keistimewaan berupa pahala, seolah-olah orang tersebut menjalankan sholat sepanjang malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bercahaya di hari kiamat. Bekas wudhu dan langkah kaki orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah akan menjadi cahaya di hari kiamat menurut Islam. Itu akan membedakan dengan umat lainnya
dan menjadi jalan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Seperti sabda Rasulullah SAW, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketujuh, lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuh dianggap sebagai amalan yang kebaikannya melebihi dunia beserta isinya. 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, melepaskan 3 ikatan setan. Setan senantiasa menjerumuskan manusia untuk menjauhi perintah Allah. Sholat subuh dapat melepaskan diri dari tipu daya setan. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk atau leher bagian belakang salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, terhindar dari kencing setan. Setan senantiasa punya cara untuk menyesatkan manusia. Mereka tidak pernah lelah menggoda manusia dari segala penjuru. Mereka melakukan tindakan agar manusia menghindari perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya, tindakan setan yang menyesatkan ialah mengencingi manusia. Orang-orang yang bangun kesiangan sehingga lalai dalam menjalankan sholat subuh. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki yang tidur semalam hingga waktu pagi dan kehilangan waktu subuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, laki-laki itu telah dikencing syaitan pada telinganya. Agar terhindar dari hal tersebut, manusia sudah selayaknya bangun di awal waktu subuh dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Yang ke-10, waktu terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Fath al-Bari. Imam Nawawi berkata, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Syarh Sahih Muslim. Yang ke-11, waktu pembagian rezeki. Karena waktu pagi adalah waktu penuh berkah, Nabi SAW bersabda, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Apabila Nabi SAW mengirim peleton pasukan, beliau SAW mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Sokor sendiri yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-12, waktu yang baik untuk berzikir. Zikir adalah tanda seorang mukmin mengingat dan memuji Allah. Orang yang mengetahui keutamaan berzikir di waktu subuh akan mendapatkan ketenangan hati dan merupakan waktu yang dianjurkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari atau waktu subuh. Quran Surah An-Rum ayat 17. Yang ke-13, mendapatkan keselamatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-14, diampuni dosa-dosanya. Allah menjanjikan pengampunan bagi orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat subuh.
Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dan Ramadan berikutnya. Di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan amalan ketaatan. Di antaranya adalah sholat wajib. Antara sholat subuh dan duhur, asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuh. Di dalamnya terdapat pengampunan dosa, yaitu dosa kecil dengan sebab melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ke-15, terhindar dari munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bagi yang menjalankan sholat subuh dapat terhindar dari ciri orang munafik. Yang ke-16, dapat melihat Allah. Manusia dapat melihat Allah saat berada di surga nanti. Allah Zat yang Maha Agung akan menampakkan dirinya di hadapan hamba-hambanya yang dikehendakinya, termasuk di hadapan hamba-hambanya yang selalu menjaga sholat subuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan memandang Rob kalian sebagaimana kalian memandang bulan ini. Kalian tidak berdesakan ketika memandang Allah jika kalian mampu untuk tidak melewatkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar dan subuh. Lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-17, mendapatkan pahala sepertiga pahala haji dan umroh. Bagi orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir hingga matahari terbit dan mereka tutup sholat 2 rakaat, akan mendapatkan pahala senilai dengan pahala haji dan umroh. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, pahala dan sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita biasakan bangun pagi dan menjalankan sholat subuh tepat waktu. Selain menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, sholat subuh juga memberi hikmah berupa melatih kedisiplinan diri dan mencegah rasa malas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.